Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, saya ucapkan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta jaga jarak dan hindari kerumunan. Assalamualaikum sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan update informasi terkait dengan seleksi guru P3K pada tahun 2021, dan kita berdoa semoga nanti semua teman-teman bisa lolos dengan nilai yang memuaskan ya. Nah, di sini kita akan update informasi terkait P3K terbaru tahun 2021 teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas dan kita akan menyampaikan yaitu kabar gembira untuk teman-teman semuanya, yaitu tentang 5 kemudahan kebijakan untuk guru honorer dalam seleksi guru P3K tahun 2021. Semoga dengan keberadaan konten berjudul 5 kemudahan kebijakan untuk guru honorer dalam seleksi guru P3K tahun 2021 ini nanti mampu menjawab pertanyaan dari teman-teman pada kolom komentar di video saya sebelumnya ya, yang mana di sini kita rangkum berdasarkan pada pernyataan-pernyataan dari fungsionaris Kemdikbud dan juga informasi terpercaya dari Kemdikbud. Sobat-sobat semuanya, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, marilah kita simak dulu kira-kira siapa saja sih yang bisa daftar dalam seleksi guru P3K tahun 2021. Sobat-sobat semuanya, untuk pendaftaran menjadi guru P3K tahun 2021 itu nanti terbuka untuk yang pertama, yaitu tenaga honorer kategori 2 sesuai database tenaga honorer K2 di Badan Kepegawaian Negara. Jadi sangat jelas ya, untuk peserta pertama ini adalah teman-teman yang berstatus sebagai tenaga honorer kategori 2. Apa yang dimaksud dengan tenaga honorer kategori 2 itu sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya, maka silahkan disimak ya. Kemudian yang kedua, ini adalah yang menjadi peserta, ini nanti adalah guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan per 30 Juni tahun 2020, dan di sini tidak perlu memiliki NUPTK teman-teman. Berikutnya seleksi guru P3K tahun 2021 ini terbuka untuk lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar atau sebagai guru. Artinya ini adalah bagi teman-teman yang fresh graduate ya, baru lulus kuliah, namun syarat utamanya harus memiliki sertifikat pendidik. Baiklah, yang pertama teman-teman, ini adalah dari 5 kemudahan untuk kebijakan dalam seleksi guru P3K tahun 2021 bagi teman-teman honorer. Ini adalah terkait dengan kemudahan linearitas ya. Nah, dengan linearitas, di sini untuk guru honorer dengan latar belakang pendidikan apapun ini akan diakomodir di seleksi guru P3K. Kemudian bagaimana kalau misalkan teman-teman itu ijazahnya tidak linear? Nah, di sini nanti akan menjadi pertimbangan tersendiri dan nanti akan diterbitkan yaitu Permendikbud baru untuk mengatur terkait dengan linearitas ini. Dan tentunya peraturan tentang linearitas yang akan diterbitkan dalam Permendikbud tersebut akan sangat memihak terhadap teman-teman guru honorer, terutama teman-teman yang sudah mengajar sejak lama di sekolah masing-masing, namun untuk ijazahnya itu belum linear. Kemudian yang kedua teman-teman, ini tidak ada sistem persaingan ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk seleksi guru P3K tahun 2021 ini nanti tidak akan ada persaingan. Dalam seleksi guru P3K tahun 2021, guru honorer tidak perlu bersaing dengan sesama guru honorer. Nah, guru honorer hanya cukup mencapai nilai kelulusan minimal untuk lolos seleksi guru P3K tahun 2021. Jadi dengan berbeda dengan sistem seleksi CPNS yang biasa diadakan setiap tahun, jika pada seleksi CPNS itu sesama peserta itu adalah mencari nilai yang tertinggi untuk mengalahkan peserta yang lain, maka dalam seleksi guru P3K tahun 2021 ini nanti di sana tidak ada sistem bersaing ya, tidak ada persaingan antara guru honorer satu dengan yang lain. Yang jelas ini adalah teman-teman hanya cukup
belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa, berusaha supaya nilai kelulusannya ini bisa lolos ya. Jadi bisa mencapai ambang batas nilainya itu berapa. Dan untuk saat ini untuk passing grade-nya ini belum diumumkan ya. Berikutnya yang ketiga teman-teman, yaitu kuota besar, yaitu sebanyak 1 juta formasi. Kemudian kuota besar, penjelasan terkait dengan kuota besar 1 juta formasi itu bagaimana? Sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel calon guru ini, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan ya. Terkait dengan kuota besar 1 juta formasi teman-teman. Nah, kuota sangat besar ya, dan di sini memungkinkan untuk peluang besar lolos bagi teman-teman. Jadi karena kuotanya besar, ini sangat memungkinkan kita untuk peluang lolosnya itu besar ya. Kemudian guru honorer dapat mengikuti seleksi 3 kali. Jadi bukan hanya sekali. Kalau misalkan teman-teman seleksi pertama ini gagal, nanti masih bisa ikut seleksi kedua. Kemudian kalau seleksi kedua gagal, teman-teman masih bisa ikut seleksi yang ketiga. Dan di sini merupakan suatu kemudahan bagi teman-teman honorer. Kemudian yang keempat, pemerintah memberi fasilitas belajar. Nah, belajarnya di mana? Di sini seperti yang disampaikan dalam edaran Kemdikbud, bahwa menjelang diadakannya seleksi guru P3K tahun 2021, ini nanti pemerintah akan memberikan fasilitas bagi teman-teman calon peserta seleksi guru P3K untuk belajar ya, yang dimana di sana itu sudah dibuka sekarang ini, yaitu yang pertama program guru belajar seri P3K atau program guru belajar seri pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan di sini teman-teman, program ini hanya untuk teman-teman honorer. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa untuk syarat bisa login, bisa masuk untuk mengakses materi-materi ujian P3K serta tryout P3K ini adalah bagi teman-teman yang guru non PNS dan juga memiliki SIM PKB yang aktif. Jadi teman-teman, ini adalah merupakan suatu kemudahan bagi teman-teman guru honorer dan tidak diberikan untuk yang lain ya. Jadi teman-teman ini adalah cukup memiliki akun SIM PKB saja yang aktif, ini teman-teman bisa mengakses ke sana. Kemudian yang kelima, masa kerja dan sertifikat pendidik menjadi komponen penilaian dalam seleksi guru P3K. Nah, ini adalah merupakan suatu kabar gembira bagi teman-teman yang memiliki masa kerja yang sudah lama mengabdi dan juga apalagi memiliki sertifikat pendidik. Ini nanti akan menjadi komponen penilaian dalam seleksi guru P3K tahun 2021. Kemudian berikutnya tips lolos seleksi teman-teman. Nah, di sini tidak lengkap rasanya jika kita memberikan informasi yang sangat menggembirakan ini, namun saya tidak berbagi tips lolos untuk seleksi guru P3K 2021. Sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk ujian P3K ini berbeda dengan ujian CPNS ya, dikarenakan tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya ada seleksi kompetensi bidang. Nah, di sini tipsnya, nah di sini kalian perlu perhatikan teman-teman ya. Yang pertama, ini adalah perbanyak belajar ya. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa perbanyak belajar untuk memahami kira-kira materi apa yang nanti akan ditanyakan. Dan tentunya di channel calon guru ini juga sudah banyak membahas latihan soal untuk seleksi guru P3K ya. Dan kita harus perhatikan ya, di sini untuk tipe kontennya itu ada kompetensi teknis yang diujikan, kemudian tes bakat skolastik atau penalaran, kemudian manajerial, kemudian sosiokultural, kemudian pertanyaan wawancara. Nah, ini adalah dengan kita bermodalkan yang diujikan itu apa, materinya apa, kisi-kisinya apa, teman-teman dalam hal belajar ini nanti tentunya akan bisa lebih maksimal ya. Kemudian yang kedua teman-teman, yaitu teman-teman segera mengaktifkan akun SIM PKB ya. Nah, jadi apa sih tujuannya kita mengaktifkan akun SIM PKB? Tujuannya adalah supaya kita bisa mengakses program guru belajar seri P3K ya. Ya, di sini jika belum tahu caranya mengaktifkan bagaimana, silahkan simak video saya sebelumnya teman-teman ya. Jadi sudah sangat lengkap. Kemudian teman-teman jika ada kesulitan lagi, maka silakan kerjasama menghubungi operator sekolahnya ya.
Berikutnya yang ketiga, ini adalah persiapkan mental. Jadi teman-teman, yang namanya ujian itu kita harus mempersiapkan mental sebaik mungkin, supaya dengan persiapan mental ini nanti kita akan lebih siap untuk menghadapi seleksi guru P3K. Kita berasumsi bahwa seleksi guru P3K ini adalah merupakan suatu titik tolak untuk merubah nasib kita dari honorer menjadi P3K. Maka dari itu kita akan memiliki semangat baru untuk bagaimana caranya supaya bisa lolos. Dan tentunya satu-satunya usaha untuk bisa lolos adalah dengan cara belajar yang rajin ya, mempelajari latihan-latihan soal sesuai dengan kisi-kisi yang ada teman-teman. Dan berikutnya ini teman-teman harus optimis. Optimis, yakin bahwa teman-teman ini bisa lolos. Nah, di sini kuota sangat banyak ya, 1 juta formasi. Jadi kalau kita optimis diiringi dengan persiapan mental, optimis, kemudian tambah juga dengan belajar yang optimal, maka teman-teman tinggal berdoa saja. Nah, jadi segala usaha kita itu adalah merupakan usaha dari manusia, untuk yang menentukan ini adalah Tuhan. Jadi teman-teman harus berdoa ya. Sekian sobat-sobatnya informasi yang sangat bermanfaat ini, semoga bermanfaat. Dan silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan tinggalkan jejak di kolom komentar jika kalian merasa informasi ini sangat berharga untuk kita ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.